Semangat pagi sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya Tania Aprilita dalam acara podcast Hermina. Dalam rangka memperingati Hari PPOK sedunia, maka hari ini pastinya saya ditemani oleh narasumber kita, Dr. Eni, spesialis paru, konsultan asma PPOK ya dok. Kita akan membahas tentang apa itu PPOK. Semangat pagi dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Mbak Tania. Sehat dok? Alhamdulillah. Ya mungkin hari ini kita sharing-sharing ya dok ya dengan sahabat Hermina semuanya agar lebih memahami dan mengetahui apa itu PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik. Betul. Mungkin langsung saja dok bisa kita mulai? Boleh Mbak Tania. Mungkin untuk pertanyaan pertama dok, PPOK sendiri itu pengertiannya apa dok? Ya, jadi begini, saya mau menyapa dulu selamat pagi. Boleh, untuk sahabat Hermina. Ada beberapa yang sudah jadi pasien saya mungkin juga ya. Iya dok. Jadi kebetulan ini kan memperingati Hari PPOK sedunia. Kita ada podcast tentang PPOK. Untuk PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, itu sebetulnya kalau orang awam sering menyebut sebagai bronkitis atau bronkitis kronis. Itu adalah suatu penyakit hambatan aliran udara di saluran pernafasan. Hambatan, kembali lagi hambatan itu berarti ada sumbatan atau sesak nafas di saluran pernafasan. Ada berbagai faktor Mbak sebetulnya. Jadi kenapa kok bisa terjadi PPOK nanti kita ceritakan lebih lanjut ya. Yang utama sebetulnya adalah adanya hambatan aliran udara. Dan sifatnya Mbak dan sahabat Hermina semua, sifatnya itu kronis. Kronis itu lama. Kambuh-kambuhan menahun. Iya dok. Yang lebih harus diperhatikan lagi, kronis progresif. Maksudnya apa? Progresif itu semakin lama semakin memburuk, semakin memberat, dan irreversible. Maksudnya bagaimana? Tidak bisa pulih seperti sedia kala. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sifatnya kronis, progresif, irreversible. Dan sebetulnya PPOK itu sebetulnya penyakit yang sebetulnya bisa dicegah. Bisa dicegah dan bisa diobati, sebetulnya begitu. Kurang lebih seperti itu ya dok. Untuk penyebab dan gejalanya sendiri dok dari PPOK. Ya, sebelum penyebab ya Mbak. Iya. Siapa saja sih yang bisa terkena gitu ya? Iya dok. Apakah hanya laki-laki atau bisa perempuan? Iya. Ternyata dulu itu laki-laki yang paling banyak. Sekarang bergeser Mbak, laki-laki dan perempuan bisa. Dan kalau dulu itu di usia tua 70 tahun. Sekarang bergeser di usia muda. 40 tahun sudah bisa terkena PPOK atau bronkitis kronis ini. Iya dok. Nah, penyebab yang utama Mbak sebetulnya yang paling utama ya dok. Banget, itu adalah merokok. Jadi harus merokok itu penyebab utama. Terus yang lain lagi Mbak, selain merokok itu kalau di daerah nih, iya dok, ibu-ibu kenapa sering terkena PPOK juga? Iya. Karena ibu-ibu ini perokok pasif. Terus masak juga pakai kayu bakar Mbak. Nah, iya dok. Iya. Ibu-ibu yang sudah menggunakan kayu bakar dalam waktu yang bertahun-tahun itu bisa terkena PPOK atau bronkitis kronis ini. Selain itu juga kalau yang bekerja di kota-kota besar Mbak, itu polusi udara ya dok. Polusi udara itu juga memicu terjadinya PPOK. Selain itu juga pekerja yang di tempat yang berdebu, yang banyak polusi, itu juga memicu terjadinya PPOK. Berarti selain dari faktor usia, pekerjaan juga bisa ya dok. Satu lagi Mbak, genetik. Keturunan. Ya, jadi dalam satu keluarga apabila ada bronkitis PPOK itu ada memicu faktor genetik itu. Gitu. Simbahnya, eyangnya bronkitis, cucunya bisa terjadi bronkitis. Genetik gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah seperti itu sahabat Hermina ya. Jadi memang siapapun bisa memungkinkan untuk terkena bronkitis ini ya dok. Bronkitis kronis. Kronis. Untuk gejalanya sendiri dok. Gejala yang utama itu adalah pasien batuk berkepanjangan terus menerus. Kalau berobat belum tuntas, belum sampai sembuh, kambuh lagi. Kemudian sesak nafas, rasa dada itu berat, untuk bernafas itu nggak longgar. Iya dok. Nah terus dahak itu selalu ada.
Jadi pasien itu sering datang ke praktekan itu ke poli, dok saya kok dahaknya nggak hilang-hilang. Nah itu. Jadi ada yang namanya trias PPOK. Trias itu 3. Batuk yang berkepanjangan, sesak nafas yang terus-menerus, dan dahak yang selalu ada muncul setiap hari. Nah itu 3 itu yang harus diwaspadai. Kalau memang ada gejala seperti itu, kemungkinan ini menderita bronkitis kronis atau PPOK. Ya Allah gitu. Jadi sahabat Hermina kalau udah muncul gejala-gejala seperti itu harus segera dilakukan konsultasi ya dok, pastinya ke dokter spesialis paru. Ya, gitu. Mungkin selain gejala, penyebab ya dok ya. Sudah tadi yang perokok ya. Perokok. Kemudian untuk pencegahan mungkin dok yang perlu diketahui. Yang utama betul. Jadi saya kembali lagi saya bilang bahwa PPOK ini penyakit yang bisa dihindari sebetulnya, dok. Bisa dikendalikan, dihindari supaya tidak terkena. Pencegahannya apa? Ya harus berhenti merokok, atau yang belum mengenal rokok jangan coba-coba untuk mengenal rokok gitu ya. Kalau yang sudah merokok stop merokok, yang belum jangan. Terus pola hidup sehat Mbak. Jadi kalau terbiasa masak dengan kayu bakar ibu itu ya, itu mulai harus bergeser dikurangi. Terus yang bekerja di tempat polusi yang tinggi harus pakai masker. Iya benar, APD-nya ya dok. APD-nya pakai masker. Terus pola hidup sehat yang jelas olahraga. Itu seperti itu Mbak. Kalau ada gejala segera konsultasikan ke dokter. Iya dok. Supaya semakin cepat, semakin awal, nah itu penanganannya semakin bagus. Angka untuk kualitas hidupnya itu gitu. Oh baik siap dok. Mungkin ada lagi dok yang harus diketahui sahabat Hermina tentang PPOK ini. Ya, jadi tingkatan PPOK itu kan ada 4 ya Mbak ya. Iya dok. Ringan, sedang berat, nah itu ya. Jadi kalau pasien yang baru bergejala ringan, jangan menyepelekan. Segeralah berobat supaya mendapatkan penanganan yang betul. Nah, kalau pasien ini sudah bergejala berat, ada terapi yang harus dilakukan. Salah satunya rehabilitasi bisa dilakukan. Terus terapi medis itu juga harus seperti penggunaan inhaler. Iya dok. Bukan menggunakan obat yang diminum terus-terusan, bukan. Kalau di Hermina sudah siap obat-obat untuk PPOK, alhamdulillah sudah lengkap. Alhamdulillah ya dok. Terus untuk penegaan diagnosis dengan spirometri juga Hermina kita sudah ada ya, dok. Jadi penanganannya semakin cepat semakin bagus. Terapinya juga harus tepat, bukan terapi yang pakai menggunakan obat yang diminum terus-terusan, bukan seperti itu. Jadi yang penting memang harus tepat terapi ya dok. Betul. Tepat terapi, tepat penanganan, dan yang pastinya pencegahan ya dok ya. Jadi sahabat Hermina misalnya kok sudah ada tanda-tanda seperti itu, segeralah datang untuk periksa gitu, untuk screening awalnya ya dok. Yang jelas kan bisa dikendalikan, bisa dicegah kan bisa penyakit ini supaya tidak jadi PPOK ya, jangan sampai PPOK jangan sampai ya dok. Oke dok, mungkin itu saja ya dok ya penjelasan kita kepada sahabat Hermina tentang PPOK. Untuk sahabat Hermina yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar Instagram Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Jadi ada pertanyaan apapun bisa dituliskan di sana. Mungkin itu saja dokter, terima kasih untuk waktunya. Semoga sama-sama sharing kita hari ini bermanfaat ya dok ya untuk sahabat Hermina. Terima kasih dokter, terima kasih. Sehat selalu.